tolerance and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Keperluan apakah Anda datang kemari, Bung Sultan? Saya hanya ingin memberitahu bahwa saya telah mendengar berita kekalahan Jepang. Bagaimana Anda mengetahui hal itu? Bukankah semua stasiun radio sudah disegel oleh tentara Jepang? Memang semua stasiun radio telah disegel oleh tentara Jepang, tetapi kami mendengar berita ini dari radio gelap buatan kami sendiri. Bahkan selama ini kami juga telah mengikuti berita perang secara sembunyi. Bagaimana pendapat Anda? Ini adalah berita yang sangat baik. Oh iya, bagaimana kalau kita memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan dan pernyataan kemerdekaan tidak dilakukan oleh PPKI? Memangnya kenapa? Karena saya takut jika kemerdekaan ini dicap sebagai buatan Jepang oleh sekutu. Tapi saya tidak bisa memutuskan sendiri bagaimana nanti bertemu dengan Bung Karno. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada perlu apa ya, Bung? Apakah Bung sudah mengetahui tentang berita kekalahan Jepang? Ya, tapi saya belum yakin sepenuhnya tentang berita tersebut. Bung, bagaimana kalau kita melakukan proklamasi tanpa campur tangan PPKI? Saya rasa tidak mungkin dan saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah dan hari ini kami telah menemui beberapa penguasa militer dan tidaklah satupun menerima informasi. Jadi saya menemui Anda untuk menanyakan hal tersebut benar atau tidaknya. Pihak kami belum menerima resmi dari Tokyo, jadi untuk sementara itu isu-isu itu tidak benar. Sudah banyak sekali rumor-rumor yang sudah beredar, jadi kami tidak bisa konfirmasinya. Silakan duduk, Bung. Baik, terima kasih, Bung. Bung, malam ini terus kabarkan revolusi. Bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan kita? Kemerdekaan itu pasti dilakukan. Kita harus menunggu karena persiapannya hampir selesai. Dan saya mengusulkan untuk supaya kita menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang telah dijanjikan mereka. Kami tidak ingin mengancam, Bung. Revolusi sekarang di tangan kami. Kalau Bung tidak ingin revolusi malam ini, baiklah. Tapi kami para pemuda tidak akan menjamin keamanan. Tapi kalau Bung tetap memproklamasi malam ini, kami para pemuda yang bertindak. Jangan aku diancam, jangan aku diperintah. Engkau harus mengerjakan apa yang kau inginkan. Pantang bagiku untuk dipaksa menurut kemauanmu. Kau boleh penggal kepalaku, Bung. Kau boleh memaksaku, kau boleh membunuhku. Tapi jangan dikira aku bisa ikuti perintahmu. Untuk karena revolusi Asia ini hanya ikut menghendak kemauanmu, Bung. Sudah. Baiklah kalau itu mau Bung berdua, kami tidak ingin menanggung jika terjadi besok. Dan apabila proklamasi belum diumumkan, kami akan bertindak. Kami akan melakukan sesuai apa yang Bung kehendaki. Kemudian para pemuda mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok karena tempat itu terpencil dan jauh dari lalu lintas utama. Lalu pada subuh 16 Agustus, Bung Karno, Ibu Fatmawati, Guntur, anak Bung Karno, dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Dan hilangnya kedua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinan. Ia mencari informasi. Akhirnya ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu di Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin peta dan pejuang pemuda tersebut untuk mengantarkan ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa kalian malam-malam kesini? kami ingin membawamu, Bung. Untuk apa kalian membawa saya? Kami ingin segera menyatakan kemerdekaan, Bung. Kita tidak bisa lagi terpengaruhi oleh Jepang. Kita serahkan kalian. Aku memiliki istri dan seorang anak yang masih kecil. Kami juga akan membawa anak dan istri Bung Karno bersama kami.
Ada apa ini Kang Mas? Tidak ada apa-apa, ikutlah denganku. Assalamualaikum, Bung Hatta. Bung. Waalaikumsalam. Ikut kami, Bung. Mau dibawa kemana aku ini? Kami ingin Bung Hatta ikut kami ke Rengas Dengklok untuk mempercepat perumusan proklamasi. Ini sudah diputuskan, Bung. Ini untuk kebaikan, Bung. Bisakah kalian berdua mengantarkan saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami dapatkan untuk itu? Saya akan menjamin proklamasi akan digelar pada besok pada tanggal 17 Agustus 1945. Iya, saya akan menjaminnya. Baiklah, mari saya antarkan Anda. Kalau proklamasi dibuat singkat saja. Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Bung Ahmad, apakah Anda masih ingat dengan piagam Jakarta? Yaitu bab pembukaan UUD 1945. Saya masih ingat kira-kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, diputuskan bahwa itu adalah kalimat pertamanya. Menurut saya, pernyataan itu tidak cukup untuk nasib sendiri. Saya perlu adanya pernyataan yang menggambarkan dilaksanakannya kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau kalimat yang kedua dari proklamasi yaitu hal-hal yang memindahkan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan di dalam tempo sesingkat-singkatnya. Baik, sudah diputuskan kalau begitu. Apakah kalian semua setuju dengan konsep perumusan ini? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan teks proklamasi dengan naskah menggunakan tulisan tangan saya ini. Baik, Bung. Marilah saudara-saudara, naskah proklamasi ini kita tanda tangani bersama-sama. Ya, seperti Declaration of Independence yang dimiliki Amerika. Tapi ini Indonesia, Bung, bukannya Amerika. Bagaimana kalau dua orang saja tapi mengatasnamakan Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta? Baiklah, usulan yang bagus. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu di manakah tempat pelaksanaan proklamasi? Di lapangan Ikada. Saya keberatan karena ada kemungkinan akan munculnya gangguan dari Jepang. Bagaimana kalau di halaman rumah saya saja pukul 10 pagi? Dia, tolong baikkan teks tersebut dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Kibarkan bendera ini untuk Indonesia. Siap. Haluan kiri. Gerak. Bendera siap. Pada sangsaka merah putih, hormat, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi kita tetap menuju ke arah cita-cita kita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan dalam tangannya sendiri akan dapat berdirinya dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu berpendapat bahwa sekaranglah saatnya datanglah
untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi ini. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satupun ikatan yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini kita mau menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah Tuhan akan memberkati kemerdekaan itu. Merdeka! 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 Merdeka!